di Jakarta ada banyak yang cantik-cantik ceweknya. Dan saya dengar banyak ini selingkuh. Karena seorang suami itu atau laki-laki itu dia akan takluk di saat dia punya kenyamanan. Pasti nggak akan ada pilihan lain di saat dia sudah ada area kenyamanan. Karena udah dikasih dan diberikan. Istrinya kamu nggak boleh pergi sendiri kemana-mana, harus ada yang dampingin. Kenapa kamu kayak merasa takut ada seseorang yang akan mengambilnya? Iya, jadi gini. Kan udah kontraknya wanita, kita belanjain aja. Yang penting jangan pernah minta sesuatu hal yang lebih dari kekurangan kita. Kalau wanita itu memang seperti wifi, dia membuka jaringan kepada siapapun yang mau masuk, tapi dia akan memberikan jaringannya kepada orang yang paling kuat. Kalau pria ini kayak Bluetooth dia. Saat dia jauh ya dari perangkatnya, dia akan mencari perangkat yang terdekat di situ gitu loh. 안녕하세요. Genki desu ka? Jepang. Jangan ngomong bahasa Jepang. Beda emang? Beda banget. Dulu sebelum pemekaran Pemda, Jepang itu masuk Korea. Beda ya? Kamu nanti mau dibacok sama Kim Jong Un di sana loh. Jangan. Jadi Korea. Kan kamu Koreanya Selatan dong, Li? Korea Selatan. Enggak, Korea itu ada dua kan? Ada Korea Utara Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan. Tapi ini dari Korea Selatan. Selatan. Tapi saya belum pernah loh ketemu cewek-cewek Korea Utara, sumpah. Pengen tahu Aku juga belum pernah. karakternya kayak apa gitu sih, gitu. Pernah ketemu orang Korea Utara? Belum. Justru Korea Selatan pun. Iya, kita tidak bisa berkunjung. Kesana? Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sebelumnya ya, di sini ada Lee dan Jua. Nah, ini juga perlu diketahui, ini kita kembali lagi ya. Tepuk tangan lu buat Klinik Cinta. Saya kemarin habis akademisi. Kebetulan saya ngambil S3 saya di San Francisco. Oke. Ya, jurusan hewan. Jadi saya Hewan boy. Setiap kali saya episodenya Dr. Faiki ya. Iya. Ini kok sekolah S3-nya nggak kelar-kelar. Iya, saya kalau sekolah S1, S2, S3 balik lagi S1, saya selalu begitu. Saya jadi nggak keluar-kelar. Ngomong-ngomong di belakang anak ini. Ini yang saya mau kenalin. Ini spesial banget. Ya, ini staf ahli saya. Oke. Ini boleh diambil dari pedalaman Beijing. Ini baru dia. Ini baru diambil. Ini luar biasa. Ya, introduce your name please. English speaking. My name is Randy. Yeah. Randy Kierner. Landing here. From Beijing. Beijing. your mom from Kelapa Gading. your dad. Norwegia. Oh. Kelapa Gading Norwegia jauh banget ya. Maksudnya Indonesia gitu loh. Oh, Norwegia. Norwegia. What do you city you burn? Burn itu kebakar dong. Burn itu yang mana dok? Lahir. Bukan burn. Kalau Lahir kebakar di Jakarta. dia. Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Tapi Lahir. kalau dari di mana? Di Norwegianya? Di Oslo. Oslo. Iya. Tahu nggak tuh Oslo? Tahu. Di Oslo itu ada salah satu pemain bola, Haaland, rumahnya dekat situ. Oh, di situ ya. Oslo. Iya. Iya. Nah, ini juga selain dari staf ahli juga ada yang cantik. Ya, lady. Ini dulunya terpelajar yang paling pinter, dia pernah jadi juga ketua kelas di Rohingya. Aku nih udah 2 kali loh jadi suster tapi dilupakan. Dia cuma inget bintang-bintang tamu yang cantik-cantik. Saya Di sana aku iya. kan udah pernah. Saya kalau udah wanita berpasangan gampang lupa saya. Wanita berpasangan saya gampang lupa gitu ya. Iya, karena saya takut tidak mau mengganggu gitu loh. Saya kan beda sama adik saya. Ya kan? Kalau adik dokter kan memang menjamur di mana-mana ya dok ya. Adik saya sekarang udah tak kapal jadi rumah sakit. Begini saya juga Habis kasihan operasi ya. katanya, Habis dokter. operasi dia, doain lah semuanya ya. Semoga adik saya bisa kembali lagi sehat. Amin. Ya. Tapi kalau lady ini juga profilnya juga ini ya, from Manado ya. Iya. Oh Manado juga. Darah Manado. Oh, darah Ada di mana Manadonya? Ambon. Manadonya di Armadidi. Perbadini. Jadi DP air tuh mendidih. Karena ibu aku tuh dari Tomohon. Oh iya. Iya, jangan Oh, jangan ada lupa Manado Pak kita juga. Jo. Manado. Oh, Manado. Manado. Keluarganya apa? Nama family name? Iya benar, Apa? Goni Tomohon, marganya. Nayoan. Oh, Nayawan. Lu saudara nggak sih kalau Goni ke Nayawan? jauh banget ya kayaknya. Jauh kayaknya. Jauh ya. Ya maksain lah ya. Oke, ini pastinya ada Mr. Lee yang udah nggak asing lagi semuanya ya. Pasti di Indonesia, di Korea. Dia juga Oh, ini SPG dari mana ini dok? SPG-nya kok agak sudah kaget saya. senior sekali. Iya ya, SPG-nya udah beda-beda ya, Apa, dari Vicky? negara ya.
Wah, ini sebelumnya kita kenalkan dulu Lee. Lee ini juga salah satu presenter ternama. Dia juga sering berprogram banyak banget sama adik saya. Udah sering juga. Di TV juga. Wah, Trans 7, Antv, Trans TV, semua program apa yang nggak ada Lee-nya. Dan kalau konser-konser Korea udah pasti yang dicari cuma Lee Jung Hun aja udah cuma satu. Terima kasih. Lee Jung Hun bagaimana kabarnya? Baik? Saya kabarnya cukup baik. Cuman ada juga yang menyakitkan saya. Istri bagaimana? Istri baik, tapi istri siap-siap mau meninggalkan saya. Karena Dia butuh mungkin lingkungan baru dan untuk tempat yang baru. Serius nih? Jangan lagi ke sana. Kan kita fokusnya di sini tuh. Kan ini kan ada temboknya tuh. Takutnya. Curhat di situ. Enggak, mau kemana Suara emang? apa itu? Iya, Suara apa? enggak, istri mau kemana emang? Lingkungan baru ini kan berarti Jadi dia mau move ingin- loh dia loh. Iya, dia ingin sesuatu yang baru buat anak-anak kita. Misalkan. Kehidupan kita yang lebih baik. Iya. Ya untuk lebih naik level satu level dari atas kita. Jadi sekarang kan mungkin level kita segini. Ingin lebih maju jadi dia butuh move gitu. Oh, kemana? Kemananya itu masih belum bisa saya omongin. Ya siapa tahu kalau memang Talasa, Zoe dan Lemin udah pembayarannya lunas, nanti akan saya bayar. Makanya Opali datang ke sini. Oke. Karena Dokter Faiki karena punya permasalahan nih sama Oke, istrinya. oke, Makanya mau oke. konsultasi. Konsultasi ya suster ya. Oke, berarti akan naik up level ya lebih baik lah sebenarnya ya. Tapi ya itu mungkin bagi dia naik level, tapi bagi saya mungkin sedikit mengkhawatirkan dan bisa menyakitkan hati saya. Iya. Nah, kalau berikutnya Li, ini ada satu nama. Joa. Juali, dia juga marganya Li, Li, saudara sama saya. Li. Oh, ini Saudara Joa. jauh, Odis ya. Opa. Odis. 천주이씨. 전주이씨! 전주이씨! jarang, marga Li itu kan banyak. 전주이씨 itu jarang. Asli aku jarang ketemu. 전주이씨 kita berasal yang sama. Biar Teson. kurang tahu ya, opa saja. Saya 21. Keturunan 전주이씨 21. Enggak semuanya orang nyaman ditanya usia ya kalau di Korea ya. Oh bukan, aku nanya keturunan nomor berapa Oh, dia. gennya. Intinya dia. Raja, Pak. Tapi dia sama aku 전주이씨 betul. Keturunan aja kita. Iya, Enggak, Jong Hee itu di satu kota berarti. Ya kota yang keturunannya sama. Oh. Jadi Iya, sebenarnya iya. kalau zaman dulu ketemu dia itu adik. Iya. Adik. Makanya kamu Iya, iya. kayak menjaga dia sebagai adik. Pinginnya tapi kan baru kenal. Tapi mungkin dari masa lalu kita udah kenal. Iya. Sebenarnya suster saya mau tanya, Iya. apa sih permasalahan mereka sampai mereka datang ke sini tuh permasalahannya apa? Nah, makanya itu Dokter Faiki ya. Kita mau tanya nih sama Cua Oni nih, gimana kenapa mau datang ke sini? Apakah mungkin di Indonesia sedang bagaimana keadaannya sampai butuh konsultasi ke dokter kita ini? Karena saya udah tinggal di Jakarta hampir 5 tahun. 5 tahun. Iya, tapi di Jakarta ada banyak yang cantik-cantik ceweknya. Dan saya dengar banyak ini selingkuh. Selingkuh. Iya, iya. Saya takut ini suami. Saya percaya suamiku, tapi saya Tetap tidak. khawatir. Di cewek-ceweknya saya tidak bisa tapi- percayakan dia lucu-lucu dan dia lebih agresif gitu. Suami kamu tinggal di sini juga? Iya, suami juga tinggal Bareng di sini. sama kamu di Iya, Enggak, sorry, suami kamu dari Korea? dari Korea. Dia udah setahun di sini. Berarti kamu dulu dong? Enggak, saya 5 tahun. Dia Suamiku setahun? agak 10 tahun. 10 tahun. Oh, 10 tahun. Dia Kirain duluan setahun. 5 tahun baru dia nyusul. Iya. Oh, berarti suaminya memang kerja di sini? Iya, suami kerja di sini. Kamu Dan punya dia anak berapa? Anak 2. Cewek-cewek? Cowok. Cowok-cowok. Nah, tapi berarti nih, Kenapa tuh, berarti nih Dokter Faiki ya, Iya. kayaknya dia dengar berita yang sekarang-sekarang ini, bukan berita yang tahun lalu. Oh, Dia iya. berita Tapi yang saya udah jelasin yang sekarang. tahun lalu juga saya udah jelasin. Waduh, ya up to date sekali ya. Up to date sekali. Oh, up to date sekali Iya, iya, ya. Memang mengkhawatirkan. Perselingkuhan itu bahasa Koreanya apa, Li? Harampinya Haram ini. Haram. 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 Panjang amat kalau Iya. cuma dikit doang. Panjang. Haram. Haram itu angin. Haram. 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 Param. PA. Hampir dikit, hampir Param, dikit sama Arab ya. Param tuh angin. Jadi Bahasa Arabnya gimana? Haram. Oh, haram itu kan? Haram. gitu. param, param tuh angin. Jadi selingkuh tuh kayak angin aja. Kayak angin kentut gitu loh, cemut gitu. Oke, perselingkuhan itu memang di Jakarta itu salah satu kota terbesar yang melahirkan perselingkuhan. Di Jakarta khususnya. Iya. Di Indonesia juga sama. Yang keduanya itu kita lihat ada di Cina, juga ada di India, banyak lah negara-negara lain kalau menurut data. Nah, memang hal mengkhawatirkan itu sebenarnya kamu harus punya ini juga ya.
cara untuk bisa mengatasi itu. 방법. Bagaimana kamu interaksi kamu dengan suami? Misalkan kalau pagi hari suami bangun, apa yang kamu lakukan? Apa yang bangun, Dok? Ya kan. Ngomong harus jelas, Dok. Bangunnya beda. Bangun badannya, ada salah satu fisik kita. Kalau pagi, kan kalau cowok udah nggak ditanya ya. Ya, bener nggak sih? Betul. Pagi sih dok. Betul. Kok dia kayak kurang yakin gitu Pasti. ya? Masih Enggak, kayak gladiator. kan kalau normal pasti anggota Iya, tubuhnya yang bangun iya. juga. Nah, misalkan bangun orangnya juga. Kalau cewek-cewek Indonesia, suster kira-kira apa kalau suami suster bangun pagi, apa yang suster lakukan? Ya kita sebagai istri melayani ya, maksudnya membuatkan kopi. Oke, Tapi terus? setahu saya suster ini kurang melayani suaminya. Suaminya yang melayani setahu saya. Enggak ya? Berarti dia bangun duluan. Oh, bangun duluan. Bangun duluan. Enggak, ini mana yang Tapi bener ini? Dia nggak mau bangun sendirian, dia bangunin saya juga. Oke, iya. Saya yang nggak bisa jawab. Jadi kita sama-sama bangun ya. Jadi kamu melayani dia. Ya. Ngasih Oh, kopi, bikin makanan yang dia kopi. suka. Ya. Nah, kebiasaan ini sebagai penonton juga ya semua di Klinik Cinta. Apakah sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di Korea? Kalau di Korea, begitu suaminya mau persiapan kerja atau apapun bangun pagi, apa yang kamu lakukan sebagai wanita Korea? Jangan bohong ya. Iya, jangan Saya bohong. ini Jujur, karena- jujur. Iya. Saya dari mimiknya bisa mengetahui dia Iya. bohong apa enggak. Iya. Ini biasanya saya bangun Lebih siang. lebih ya lebih lambat. Suamiku bangun dulu dan dia kerja dulu. Nah saya bangun soalnya anaknya udah di samping saya. Kita tidurnya beda-beda tempat. Tapi sebelum saya bangun anaknya udah bangun, udah di samping saya. Dibangunin Bangunin saya. Anaknya bangun dulu, bangunin saya. Nah, terus kamu berarti orang terakhir yang bangun di rumah itu. Ya, itu yang sering terjadi, Dok. Ini cewek-cewek Indonesia. Loh ini cewek Korea loh. Bukan Korea. Aku ngasih tahu. Korea. Ngasih tahu. Cewek-cewek Indonesia ya. Dan cowok-cowok Indonesia deh harusnya. Cowok-cowok Indonesia ini harus belajar ya. Saya nggak tahu ya kebudayaan itu apakah termaklumi. Anget ya kita syuting ini ya. Anget ya. Iya, sama Kayak kayaknya kurang salahnya. nyaman ya jujur ya. Anget ya. Cuma tahan lah ya. Nah, enggak. Kalau cowok Indonesia kan kalau dibandingkan dengan seperti itu pasti dia akan marah. Kalau cowok Indonesia, kalau aku ya punya istri misalkan ya, aku bangun ya. Bangunnya apa dulu? Aku pulang kerja dia tidur karena udah larut malam. Aku berangkat pagi dia tidur. Kan berarti tidur terus nih ya. Pasti begitu dia bangun aku bilang, kamu udah bangun apa belum, Pak? Gitu. Aku bilang, Mama mendingan tidur aja selamanya udah. Nggak usah bangun-bangun. Gitu. Marah ya, marah. Marah pasti gitu loh, karena nggak terlayani. Justru kan kita mau kerja ya. Kalau cowok Indonesia ya, harusnya ada ya. Aku pernah punya mantan istri ya dulu ya. Jadi begitu Yang mana aku nih? Yang pulang, dokter Pak, Yang nomor berapa? Yang dokter. yang artis dangdut udah ada tuh ya jelaskan. Udah lah ya. Nah dimasukin baskom kakinya aku, kaki dicuci, sumpah serius. Dicuci gitu, terus ditanya, dia tahu nih kesukaan aku berapa, misalkan kamu mau kasih teh tapi dia tahu gulanya tuh seapa yang aku suka. Nah, terus dia tahu makanan aku tuh senengnya apa, dia tahu tuh udah ada di meja. Bukan, ini pengabdian. Kalau di cowok Indonesia itu kayak penting banget gitu loh. Nah kalau di compare ke Korea, Bentar, Dok. Dokter semakin ngomong suster Anda itu mukanya tambah gak enak, Dok. Kenapa? Namanya saya bekerja di sini kan ya sebagai suster, jadi saya Saya yang deg-degan. Tapi setahu saya cewek Korea zaman sekarang udah jarang banget. Itu mungkin nenek saya. enggak serius, di Korea sendiri memang udah nggak seperti itu. Gimana? Di Korea di mana? Di Koreanya memang enggak begitu dia kita ini sama-sama Udah doang. ikut, Iya, ya, kita sama-sama. sama. sama-sama bekerja. Enggak, Li, sama-sama kamu berkarir. jujur ya saya tanya, istri kamu seperti itu nggak kalau pagi? Kalau istri saya itu sebelum saya bangun pasti udah pergi dulu. Pergi apa? Udah pergi. Kalau pergi hilang dong. bro. Bangun dong. Hah? Iya betul. Namanya bangun, gini Iya. aku bangun, Iya. istri udah ada di sini nih, itu namanya bangun. Betul. Kalau ketika saya bangun, istri saya bentuknya nggak ada, itu namanya pergi. Pergi. Jadi saya bangun Kemana? tempat gym. Oh. Makanya nih Li Opa nih datang ke sini mau Konsultasi. Apa sih saya mas? Kalau Jo kan tadi udah tahu kekhawatirannya dia ya. Terus aku coba membandingkan kenapa? Karena seorang suami itu atau laki-laki itu dia akan takluk di saat dia punya kenyamanan. Pasti nggak akan ada pilihan lain di saat dia sudah ada area kenyamanan. Karena udah dikasih dan diberikan. Tapi Dok,
setahu saya adiknya dokter itu udah diberikan kenyamanan begitu luar biasa, tapi kenapa kontak lagi? Nah, ini masalahnya. Dia tuh ada masalah bukan di orang lain atau pasangan, diri dia sendiri. Dia sendiri. Beda sama dokter Viking. Saya ini kalau adik saya nonton mudah-mudahan tahu atau pasangannya, kunci permasalahan adik saya cuma satu. Apa? Dia sebulan aja nggak pegang handphone. Udah, itu masalahnya. Handphonenya harus dihilangkan. Ada aja itu, tahu-tahu dia udah lagi bener nih, saya tahu nih dia lagi bener sama istrinya, dia lagi sering jalan bareng, tiba-tiba ada DM cewek pakai bikini. Dia kan dia paling nggak tahan kalau ada cewek ngirim pakai bikini macan. Serius, ini apa adanya ini serius, dia tuh nggak tahan. Nah, pasti dia mau datang aja nyamperin. Nah, kadang-kadang godaan-godaan seperti itu kan lahir dari handphone. Makanya setiap istrinya nggak boleh megang handphone dia, karena di dalamnya itu kayak kos-kosan putri. Banyak banget semuanya handphonenya. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang kita juga harus tahu nih gitu loh, permasalahan-permasalahan dari setiap negara ini kan bagus nih. Ternyata kultur di Korea itu nggak seperti kan suster sama kayak di Indonesia. Kalau didengar dari Joa, nggak harus sama gitu loh. Yang mengabdi perempuan harus yang begini, nggak. Dan literally kalau ngelihat istri tiba-tiba bangun, terus tiba-tiba pergi, bangun nggak ada, jujur merasa nyaman atau nggak? Saya pasti nggak merasa nyaman. Merasa sangat nggak nyaman. Tuh, ini akan jujur semua ya. Tapi 3 tahun awal kita permasalahannya besar, berantem, tapi akhirnya kita deal. Boleh kamu pergi, tapi kamu menyiapkan saya sesuatu buat anak-anak juga. Kamu menyiapkan contoh, dia menyiapkan saya kopi, dia menyiapkan sarapan buat anak-anak saya, itu udah cukup. Jangan pergi tanpa siap apa-apa, udah barang badan hilang, pulang subuh, pulang malam. Pulangnya subuh. Gym apa ya? Dari gym berangkat pagi, pulang subuh ya? Gym gak berhenti subuh. Iya. Salah saya omong. Dia mau Barang jadi pagi, ini pulang malam. atlet Smackdown apa? Iya. Itu yang kadang-kadang membuat saya 3 tahun awal kita berantem. Tapi akhirnya kita menemukan satu solusi. Dia mulai masak buat anak-anak saya, buat saya, dan juga dia bikin saya kopi. Sangat panas ya sekarang. Jadi itu akhirnya menemukan solusi. Akhirnya kita udah sama-sama menghargai. Yang penting kamu masak ini udah, kamu udah bikin kopi ya sudah gitu. Yang penting dia ingat. Jangan sampai lupa dia masih punya suami, dia udah punya suami, kadang-kadang pergi nggak tahu diri. Itu kan ada orang kayak gitu. Iya. Tapi udah didiskusikan sama istri. Yaitu 3 tahun awal, akhirnya diskusi baru berjalan tahun keempat. Kalau staf ahli sendiri, kalau ngelihat ya permasalahan seperti ini, maklum apa enggak? Apa ya udahlah, aku mah nggak apa-apalah kalau istri emang udah begitu. Misalkan tiba-tiba lagi bangun pergi gitu, nggak ada terus apalah udahlah. Pasti kan bangun pasti istri di samping duluan kan ya. Oh, saya yang curhat ini, kayaknya saya yang konsultasi. Suami saya ini. Loh, sudah. Suami Ini kan saya nggak kenal kan? Kenal nggak? Enggak kenal. Loh. Ini siapa kali? Suster, ini nggak kenal loh. Enggak kenal. Oh iya, saya juga nggak kenal. Divisinya berbeda. Beda. Enggak, ini siapa yang memang suster kan? Iya, kebetulan istri saya saudaranya. Oh. Iya, saya takut dilaporin soalnya dong. Oh, banyak yang kembar di sini ya. Adik saya kembar banyak. Iya. Enggak, kalau jujur dari seorang staf ahli Cerita sendiri langsung. Randy ya. Ya. Kira-kira keberatan nggak sih dengan hal seperti kayak itu? saya nih. Kayak tadi gitu loh. Enggak keberatan. Maksudnya gini, selama itu ada komunikasi, selama diomongin itu sama-sama mau ngerti. Tapi kalau belum ada komunikasi tapi dijalanin terus kayak gitu, Ya pasti marah lah. marah lah ya. Nah, Normal. tapi kalau curhatan dari adik saya nih yang deket sama dia ini berbeda. Kenapa? Dia nggak boleh pergi sendiri, harus ada yang ikut. Siapa? Iya, ini adik saya yang Oh Iya, Oh. jadi gini Saudara dong. saya tadi itu. Jadi kalau misalnya istri Taruh saya puyeng ya saya. Ada yang jadi ini. Jadi kebanyakan ada ya. Udah saya ya berperan punya kakak gitu, jadi punya adik gitu loh. Nggak kenal. Oke, terus. Karena- Jadi kamu sendiri dia gini. Adik kamu itu percaya nggak kalau sama suaminya? Nah, kalau adik saya itu udah cukup dewasa dia mengerti lah, dia melihat situasi lah. panas. Gitu, dia nggak terlalu menuntut orangnya. Aman aja. Aman aja dia. Nah, tapi kalau dari curhatan adik saya, dia tuh nggak boleh pergi sendiri. Si suaminya, Bukan suaminya. adiknya. Istri Adiknya. saya dong. Oh, istrinya Iya, kamu. nggak boleh. Nggak boleh pergi sendiri, kemana-mana harus ada yang dampingin. Kenapa kamu apa ya kayak merasa takut ada seseorang yang akan mengambilnya? Enggak, ya takut juga, cuma kan gini. Mana? Berarti Nih bukan yang kamu pertama yang tuh yang belanja, jujur. banyak. Sebenarnya ya itu benar, takut dia belanja berlebihan. Iya, jadi gini. Ini kan udah kodratnya wanita, kita belanjain aja. Yang penting jangan pernah minta suatu hal yang lebih dari kekurangan kita. Ya, Enggak, jadi kalau aku nggak ada masalah. Kalau misalnya dia pergi harus ada yang nemenin, karena satu, kalau dia jalan, misalnya aku nih lagi sibuk, ada kerjaan,
kalau dia mau nyebrang atau dia ngangkat-ngangkat yang berat, ada yang nolongin, ada yang bawain. Terus kalau dia ada yang minta tolong dong ambilin itu, ambilin ini, ada yang nolongin dia juga. Kan kamu tahu kalau istri kamu itu survive juga untuk hal seperti itu harusnya. Nggak ada masalah kan? Ya, itu cara saya untuk memanjakan dia. Oke. Pasti Stefan juga pernah melakukan kesalahan besar ya. Wah, iya. Iya. Ini makanya saya keringetan ini. Dari pandangan mata saya ini kelihatan kayak seperti masa lalu saya juga sama, Pak. Iya. Nah, kalau Cuan sendiri, kalau suaminya gimana? Boleh nggak pergi sendiri? Suami selalu Iya, selalu Boleh pergi ya? sendiri. sepertinya adik saya ini nggak tahu. Ini kayak kalau Suaminya kan kita habis ngobrol ya, terus tiba-tiba maaf ya, kayak jadi film kartun ya. Jadinya ya kalau ngomong Indonesia ya, maksudnya jadi lucu kamu. Kalau Dampen itu Kamu boleh kerja pergi bagus. sendiri? Iya, nggak apa-apa. Boleh sama Iya, suami. enggak, ya. Nanti suaminya cari Cari apa tuh? kan kalau orang Korea, Orang Korea itu harus detail ngomong. orang Cari apa nih? kalau orang Korea itu katanya nih ya, dia nggak seneng suaminya udah telepon kalau lagi kerja. Kayak cewek Indonesia nelpon suami orang Indonesia. Kamu di mana? Kamu ngapain? Udah pulang belum? Kata dia kalau dia lagi kerja, lagi makan atau lagi apa di luar, nggak seneng ditelepon seperti itu. Aku nggak tahu bener apa. Telepon ya? Kalau Iya. saya nggak di telepon, Dia saya apa? di video call. Sama aja dong. Saya Enggak. main screen gold, saya nyalain 18 volt pakai video call. Oh. Pakai holder langsung. Enggak, yang di sofa, intinya Iya. pantas saya kelihatan. Ya mendingan istri kamu lama-lama pemerintah aja bikin proyek CCTV semuanya jadi bisa ketahuan. Enggak kalau suami kamu Iya. misalkan suami kamu kerja, ya lama nggak pulang, kamu telepon dia atau udah biarin aja nanti juga pulang gitu? Biasanya saya udah apa ya? Tahu. Sebelum menikah kita ini date 7 tahun. Apa Oh, tuh? Pacaran 7 tahun. Pacarannya Oh, 7 7 tahun. tahun. Pacarannya Living 7 together. tahun. Pacarannya 7 tahun Apa dan sih? setelah Udah menikah pacaran 7 tahun, nikah Oke. 5 tahun. nikah 7 tahun. Oh, nikah 7 tahun? Iya. Berarti total 14 tahun? Iya. Kamu dari SD? Iya, udah. Kamu sering kan 14 tahun lama loh. Iya, 14 tahun. Iya. 14 tahun. Iya, Aduh, lama loh 14 dari tahun saya udah your first percaya. love, sorry, your husband know your first love. Rahasia. Rahasia. Tidak boleh dibongkar di sini dong. 7 ketemu 7 14 loh. Iya, 14 saya udah tahu dia di mana, dia makan apa, saya Oh, udah jadi tahu. udah hafal ya? Iya. Enggak, cewek Korea berarti lebih percaya. Kalau cewek Indonesia itu kasih GPS di location. Iya. Kalau handphone saya location semua nyambung, email nyambung, DM nyambung, DM Benar. nyambung. Jujur ya, istri adik saya yang terakhir ya. Yang mana? Yang mana nih? Yang banyak. Hijab. Oh, yang sempat ditipukin pakai tas itu ya? Iya, satu sebelum terakhir. Satu sebelum terakhir. Iya, banyak. Satu sebelum terakhir. Siapa ya lu? Yang Dia mana? pakai yang jilbab. Ya, jilbab Anda kan banyak waktu itu. Iya, banyak. Yang penting yang terakhir, oke, Ya, terakhir. satu sebelum terakhir lah. Kalina ya? Iya, satu. Ya, ini banyak ini suara-suara netizen ya di sini syuting ya. Ini Banyak dong. kayak syuting di Pasar Manggarai ya. Banyak orang pada Kita ngomong. nih emang banyak penonton bayaran nih. Bener. Nah, dia itu jujur adik saya dipasangin GPS Di mananya? di mobil, Ini takut. Oh. di handphone. Sumpah dipasangin GPS, jadi dia tahu. Makanya waktu dia pernah ada keributan besar yang pernah dia matiin GPS, dia matiin GPS-nya, dia adanya di rumah makan Padang, matiin GPS dia. Dia bagian voice note aja, aku lagi meeting program di rumah makan Padang, sep dimatiin sama dia. Tiba-tiba adik saya dari mati bergeser Oh ya, itu kan berarti ke kan tempat Apa? sebelahnya. kesehatan lah sebenarnya, pijit lah. Ke tempat pijit. Baru gua mau ngomong ke tempat pijit. Ke tempat pijit ya, ke tempat pijit kesehatan ya. Jadi di restoran Refleksi. di restoran Padang. Dia jalan karena biar tahu akhirnya itu adanya Di di, Padang. rumah makan Padang. Jadi sebenarnya adiknya itu cari strategi. Habis makan dia mungkin kurang sehat ya. Iya. Jadi dia jalan ada beda cuma 5 ruko ke sini. Capek meeting, Capek dia dia. refleksi dulu. Refleksi ke situ. Pijet keluarga kan? Family. Cuma memang anak-anaknya libur libur dulu. Sekolah. Iya, anak-anaknya nggak masuk lah pada saat Dulu itu. saya gatel. Iya, masuklah di situ dia. Ya, pas udah lama tiba-tiba ada resepsionis datang masuk. Bapak, maaf ya, ada ibu di bawah. Ibu siapa? Ibu ini kan banyak. Ibu siapa? Ya Pak, ada ibunya di bawah. Dibukalah itu handphone. Ditelepon lah drivernya. Nggak diangkat. Cuma dilihat ada di bawah. Udah disandra, ya, udah nggak bisa megang handphone. Ini kisah nyata nih, adik saya tiba-tiba
pas turun dia udah dengan tas Hermes-nya dan ngamuk ya. Oh, ini yang digebuk pakai tas. Ini beda lagi ceritanya itu. Oh, ada beda lagi lagi. itu. Oh, beda Nah, episode. udah gini, Oh, tiba-tiba turun adik saya dari lift. Pas banget turun lift, ini langsung wajahnya dia nih. Oh, kayak sinetron ya, Iya. memang ya kehidupannya. Nah, pas lagi ketemu dia ini adik saya tanya, "Apa yang kamu lakukan? Kamu nggak boleh bohong." Sakit dia. Oh. Kayak nggak ingat orang gitu dia. Tiba-tiba gila. Oh, sakit. Tiba-tiba gila. Dia sakit ingatan tiba-tiba. Sakit Saya ingatan. siapa? Nah, itu lah yang akhirnya Tunggu sebentar. Harusnya kan nggak takut. Ini kan di tempat pijit family. bukan masalah pijit family-nya. Ini Kan tadi udah bilang anak-anaknya udah pulang. Jadi kalau family anak-anak pulang jadi apa? Dewasa. karena dia pada saat itu dia masuk angin. Iya. Adik saya minta dikerokin. Kan kalau dikerokin berarti buka baju dong. Iya. Sama semuanya pakai sempak Tarzan doang. Nah, itu pakai anduk keluar begitu. Dia nggak nyangka ibunya Tapi yang siapa. kerokinnya laki-laki kan? Laki-laki dikerokinnya, cuma yang mandiin air hangatnya perempuan. Beda-beda ada dua gitu loh. Emang adiknya berarti kurang aja. Ya kalau ke situnya, nah dia lupa tuh siapa aku. Nah itu momen dia dihantem pakai Pakai tas tas. sampai dia berdarah. Mimisan. Oh, kena Nah. KDRT berarti tuh. Iya, cuma dia sedih pada saat seperti itu. Dia sempat kabur 3 hari itu adik saya. Karena Jadi digebukin. wanita Indonesia ada yang ekstrim memasang GPS tip. Kayaknya adik saya ini kaget karena cewek Iya. Korea nggak melakukan itu Enggak. katanya. Iya, maksud aku membandingkan. Percayalah kalian para wanita Nggak Indonesia. bisa. Dokter Faiki, adik anda itu teman saya sudah lama. Iya. Tapi saya sebagai sahabat aja nggak bisa percaya. Ini kan contoh yang baik. Sorry, berapa lama rumah tangga kamu tadi? 7 kan? Ya, 7. Sebelumnya 7. Iya. 14 tahun ya, Iya. itu bukan waktu yang sebentar. Adik saya nggak pernah ini berseri selama hidupnya. Sedih saya sebagai Nggak pernah kakaknya. ulang. Anniversary nggak Ya, pernah. nggak pernah kayak satu. Jadi dia kalau berdoa memang ya semoga dia jadikan pasangan aku di tahun ini, tahun depan ganti dia. Nah, mungkin Aduh. kalau adik dokter Faik itu ini seperti handphone, dia Apa tuh? up to date terus, dia update. Iya. Setiap tahun dia Ada saya 4 update. tahun nggak ganti. Ini lebih parah Enggak, adiknya. kalau aku sudah pernah berapa kali bilang ya, kalau wanita itu memang seperti wifi. Wifi ya, wanita Wifi. itu. Ya. Kenapa saya bilang seperti wifi, wanita? Ya, dia membuka jaringan kepada siapapun yang mau masuk, tapi dia akan memberikan jaringannya kepada orang yang paling kuat, yang paling dicintai. Itulah wanita. Kalau pria ini kayak Bluetooth dia. Saat dia jauh ya dari perangkatnya, dia akan mencari perangkat yang terdekat di situ gitu loh. Ini wanita, ini bedanya sama pria. Saya nggak paham. Pokoknya ada di ruangan ini yang ketawa berarti dia merasa seperti Bluetooth. Kalau saya nggak pernah begitu. Iya, dia seperti itu. Kamu bukan Bluetooth. Apa? Kamu apa? Infrared. Gini, kalau Bluetooth masih ada jaraknya kan. Infrared Kalau ikut. saya infrared, kalau lepas 1 senti memang putus. Makanya saya nggak pernah istri Karena saya adik kepada saya kalau ketemu kamu selalu sama istri terus ya kamu. Nggak pernah sama istri. Ya itulah. Nah maksudnya ini setuju nggak sih kalau suster ya, cewek-cewek Indonesia yang nonton kali ini Klinik Cinta harus punya pikiran sama kayak Jua sendiri Ya gitu betul loh. ya, kalau saya sendiri seperti itu ya. Setuju? Iya, saya setuju. Iya. Oke. Karena kita nggak mungkin bisa menjaga kan 24 Walaupun jam. maaf, misalkan adik kamu pernah dihianati atau disakiti. Sebentar. Iya. Suster ini omong kenapa ya ini ya? Ali ini ya, siapa? Staf Ali ini Iya, kenapa mukanya makin turun makin turun? Ada salah apa sih sebenarnya? Kan adiknya nggak enak. Oh. Iya. Kan Oke. gimana pun juga kan. Mungkin tahu diri ya kita sekarang ya. Ya tahu diri aja. Ya, berarti kamu Kita salah satu minum yang Zoe setuju. aja dulu ya. Iya, setuju. Iya, biar hangat. Ya. Oh. Biar lebih tenang kan ada Oh. apa? Tapi kan Kamomelnya. saya punya sakit lambung nih. Kalau minum susu ini boleh. Bagus, bagus, Aman. bagus, bagus, Aman. bagus. Betul. Enggak apa susu kambing etawa kalau nggak salah. Iya, Iya. minum. Oh, saya ya? Boleh, boleh. Saya pikir ini Boleh. buat orang lain. Kalau Cuali juga belum minum. Iya, nanti kan juga kita kasih tamunya kasih yang dulu lain. ya. Betul. Ya, Emang apalagi harus ladies first. Adik saya ini dulu mantan Miss Korea loh. Ini? Iya. Waduh, Mantan sayang Miss kamu sudah Korea menikah aja ya. minum Zoe Golden Minute. Kalau kamu Saya belum minum. menikah, aku kenalin adik aku kamu. Jangan, Yang itu saya nggak setuju. jangan. Kalau ini mau- Dokter saya nggak setuju, jangan kasihan. Hah? Kasihan. Jangan, Ya, dokter, saya juga dokter. saya pikir-pikir nggak jadi deh. Takutnya berdampak perang antara saudara ya. Nah. Iya, Saya udah dikepung. jangan. Indonesia Korea. Nggak, bagaimana selatan rasanya? Enak.
Iya, Serius. iya enak. Ini karena jahe sama ya, susu. betul. Iya, Nah, kamu ini salah suka satu juga. cara biar cowok kita atau cewek kita nggak selingkuh dong. Karena Oke. kita memberi kenyamanan. Kepada si Ya, pasangan. karena di dalam Zoe ini ada chamomile. Chamomile Chamomile, itu betul. berfungsi untuk mengurangi anxiety. Betul. Wah, luar Iya, biasa. makanya Pak. saya lebih tenang sekarang. Lebih tenang ya. Bagus. Nah, makanya buat kalian juga semuanya nih, Dokter Paiki merekomendasikan banget semua penonton Klinik Cinta dan siapapun yang menyaksikan untuk menggunakan Joey Golden Milk Meminum. ini. Ya, menggunakan bisa diminum lewat mulut, hidung, terserah. Maksudnya dia mau minum lewat mana ya? Nggak boleh ya? Gitu. Ya. Ya, bisa diminum dan mudah dibawa-bawa Oke. karena Boleh. biasa Paling sehat. cocok buat adiknya dokter Faik. Iya, Iya, adik saya biar sering lebih sakit tenang ya. hidupnya. Ini kalau sakit juga bisa diminum kan, Dok? Bisa dong, karena dia mengandung susu kambing etawa, jahe merah, kunyit, habatus sauda, ada chamomile dan kayu manisnya. Jadi Betul. satu paket lengkap untuk kesehatan dan ini herbal dong. Dan Ini saya- herbal. Tapi Herbal. harganya kan mahal dok. Yang saya takut. Iya, ini kan bungkusnya Iya, juga seperti- kayak covernya iya. mahal Nah, ya. kalau iya. mau murah bisa di check out di TikTok ataupun di e-commerce lain dan ada gratis ongkirnya. Gratis ongkir. Di TikToknya Lady Nayawan. Ya betul sekali. Enggak, maaf ya. Di dalam ada Kamu isinya suster berapa? apa ini ya? Apa pramuniaga ya? Adiknya. Kan saya- Adiknya kan- yang jualan. Kan Oh, yang jualan saya kan adik kamu? suster, Adik kan? kamu? Suster kan ada pasien-pasien kita mau berobat Oke. supaya nggak anxiety lagi. Ini ada chamomile-nya yang bisa dan ada susu kambing etawa itu bisa memberikan semangat lebih. Susu kambing Ya, tuh bagus susu juga kambing ya? etawa Bagus, itu bagus. Bagus. Ya. Suka ya kamu ya? Ya suka. sekali. Ini Suka. dalam isinya berapa? Ini isinya ada 10. 10 ya. Jadi 10. setiap yang konsultasi di sini kita kasih minuman Iya, kesehatan kita paket. Zoe. Ya, pokoknya kan kalau dia habis makan ini misalkan jadi radang. Kalau memungkinkan. Dokter jangan dok ya. Ini kalau saya ini dok, kalau Ya saya kan ada kita, Joey. Dok. Ada Joey. Enggak, agak serius. Enggak. Umbi-umbian yang paling sehat ya. Ini aku kasih tahu nih. Ini aku secara akademisi ya. Umbi-umbian dari mulai kentang, dari mulai singkong dan lain. Yang paling sehat itu adalah talas. Betul. Ini sudah bener-bener ada lisensinya dari orang-orang besar yang memang Sudah diteliti memang dok. diteliti ya, di ya. kesehatan Iya. gitu. Jadi memang Salatnya juga banyak. iya rame amat ya. Iya. Ini tempat klinik dokter ini panas rame. Iya. Memang ini kayak syuting di kapal peri ya. Memang begini ya kadang-kadang ya. Panas ya. Pintunya digerebek dokter. Kayak adiknya dokter sebenarnya. Oh iya. Nah, pokoknya kalau dari Joy Golden Milk ini isinya ada 10. Isinya ada 10 saset. 10. Nah dan biasanya ini bisa kita, digunain. dokter kan bisa kasih resep tuh ya. Satu hari sekali atau 2 hari sekali kalau untuk Kak Chua ini supaya dia lebih tenang. Ya sehat. bagusnya kamu setiap hari Ya, mengkonsumsi setiap hari, ini ya. karena juga ini memperbaiki juga diri kamu dari imun kamu lebih kuat ya, lebih punya stamina yang baik lah dengan mengkonsumsi Berarti kan ini. ini buat kita memperbaiki yang dalam. Tapi Iya. kadang-kadang perselingkuhan terjadi karena kita nggak menjaga kulit kita atau penampilan Betul. kita tuh. Mm-mm. Banyak sekali terjadi di dunia ini. Betul. Ya, jadi saya lihat yang biru-biru kelihatannya kinclong. Nah, ini dia betul Lemmy sekali. nih. Dia Ya. Lemmy, ya. Ayo dong. Jadi Ini kamu lebih tahu ya. Jadi Ini saya ini ingin lebih tahu. saya ingin pasti suster dan ahli, suster Iya. pasti udah tahu. Saya ingin tanya sama dokter, dok ini Iya. apa ini dok ini? Ini adalah produk skincare yang Yes. sekarang menjadi terobosan terbaru dari Yes. Let Me. Oke, Karena let orang me in. Let Me In. ini artinya cantik dokter. Minat. Beautiful. Let artinya kan Biarkan dia cantik gitu lah, biarkan. Ya, Iya. let ajak. apa ya? Let. Dia mengajak Iya, dia let. untuk jadi cantik. Nah. Me in itu yang ketiga. Let me in. Beautiful. Kalau di face. Korea coba bagaimana? Me in. Pronunciation? Let me in. Let me in. Let me in. Let me in. Nah, jadi skincare ini cocok banget nih ya buat semuanya para penonton-penonton kita juga. Ya untuk bisa menggunakan dan kalian harus tetap tampil cantik, jangan mau kalah sama wanita-wanita di luar sana. Oke dok, saya ingin tanya kalau mau mukanya mau cantik kan harus cuci mukanya penting tuh. Iya. Yang mana yang cuci muka dok? Kalau cuci muka Oh, beda. biasanya kalau cuci muka ini kayak random ya. Ini kayak lagi di tes BA ya. Ya, betul. Hafal produk knowledge nggak nih? Pasien kan pengen tahu dok. Break Low pH Cleanser. Oke. Nah, ini bagus nih. Ini bisa digunakan juga nih sebenarnya untuk kalian bukan hanya mandi tapi setiap saat. Itu bisa Iya digunakan betul juga kan kita ya. di luar kan harus menjaga penampilan. Bener, kalau Dan kalian habis jelasin tak- dok, Let Me ini mengandung apa?
Nah, saya sebagai suster akan membela ya. Jadi memang dokter ini menyediakan di sini ya. Gimana saran-saran buat pasangan yang mau konsultasi supaya hubungan lebih baik, menjaga penampilan, jadi pasangan melihat lebih cerah. Matanya gini kalau gini. Baca ini, saya baca ini. Kali ada kan, Pak. Tapi dia nggak sadar ya, kalau dia kan melihat dokter Faiki kalau setiap mau mengatakan sesuatu tapi kalau agak bingung kan matanya goyang. Kamu sendiri juga begitu. Kalau ditanya tentang suaminya matanya nggak ngerti dia suaminya ngapain. Enggak, kalau ini kan aku senengnya karena dia ini ya, apa tulisan Koreanya ya. Ada tulisan Korea. Memang dia dari Korea asli gitu. Betul. Kan gini, bukan Indonesia rata-rata sekarang kita harus akuin kiblatnya itu ke Korea. K-pop, terus wanita-wanita yang cantik kayak Blackpink. Drakor. Dokter Faiki jangan macem-macem. Saya pernah kena. Dibaca A nggak Inggris? Fans K-pop. Nah iya mau kan I dibaca A nggak kalau Inggris? Tapi itu kan udah I dibaca I nggak? Ya tapi jangan macam-macam. Nah kalau I dibaca I, jadinya Black apa? Blackpink. Salahnya di mana? Iya. Kalau Blackpink jadi Blackpink. Nah kasih tahu dong, kalau nama berarti nggak harus seperti itu. Nggak boleh. Kayak ini. Juali, nggak mungkin ganti coli gitu kan? Kalau begitu, saya mau ngamuk sama ibu saya. Kenapa? Adik saya Vicky, ejaannya sama. Kenapa jadi Paikai? Saya ini kayak anjing kompleks sendirian. Ya, nama saya diganti Paikai begini. Anda coba tanya sama yang. Ini yang buat cuci muka ya? Iya betul. Yang buat. Tuh, maaf. Jangan lempar-lempar. Maaf, enggak. Saya sengaja. Oke, setelah cuci muka kita itu membutuhkan satu toner. Toner. Buat menjaga kenyalan kulit kita. Iya. Itu kira-kira yang mana, Dok? Nah, kalau toner ya, kalian udah tahu nih dari keempat item ini setelah mencuci muka lah ya. Yang mana, Dok? Ini Dua-duanya. toner. Di tepuk tangan tadi saya yang bisikin. Iya. Makasih suster ya. Sama-sama, Ini Dok. toner. Nah, tadi toner ini sebenarnya buat kalau kalian khususnya cewek-cewek atau apapun yang habis make up berlebihan atau apapun, ini bisa dihapuskan melalui toner ini juga sebelum kalian tidur. Wah, keren. Ya luar biasa ya. Betul. Atau apapun ini bener-bener kalau menurut aku ya, aku kenapa berani pegang brand ini ya? Karena skincare ini emang bagus banget buat kalian dan kalian harus gunain ini. Oke. Ya ini Jadi toner. kalau ya. pasangan kalau Silakan, melihat sister. kita akan udah lebih glowing, lebih glow up. Aku salah satu pria yang setuju manjakan dan bahagiakan pasangmu, cantikkanlah karena dia juga udah berkorban untuk mengabdi hidupnya untukmu. Wih, benar, Iya, betul jadi banget tuh. kasih dia kehidupan yang layak gitu Saya loh. bingung, Dokter Faiki itu sangat bijaksana, sangat pengertiannya bagus. Kenapa adiknya tidak ya? Adik saya itu pelatih, dia bukan pemain. Jadi dia hanya bisa berteori tapi dia bisa praktek ya. Suka Ya kan praktek. pelatih hanya bisa ngomong ya. Ayo kamu maju, kamu terlalu jauh gitu kan. Tapi dia nggak bisa main bolanya. Itu kakaknya masih Nah, bisa. kalau aku akademisi beda ya. Oke. Nah, Yang botol kecil itu apa, Dok? dokter kecil dokter kecil Jangan ada yang di sekolah. sini ya, Dok. Iya. Botol kecil. Kalau ini sebenarnya ini serum ya. Ini Oke. serum itu sebenarnya bisa Mau dipakai tuh? ya enggak, setiap kali tahu diri pegangin dong ini. Ya, setiap kali gimana? Susah banget udah begini kita kayak nari piring padang jatuhnya. Ini juga serum ini juga bagus nih ya. Sebenarnya untuk brightening serum ini untuk bener-bener kalian itu bisa diwajahin di wajah kalian nih. Bagus banget wajah kalian. Jadi dengan serum ini pastinya menyehatkan kulit-kulit wajah kalian itu. Itu udah pasti tuh. Dan juga kalau nggak salah serum itu, Dok, kalau habis jerawatan ini kan banyak bekas, Dok. Iya. Nah, itu bisa menyamarkan katanya, Dok. Iya, karena pasti akan mengandung Karena mengandung stem cell, niacinamide, black rice, dan dia sudah ada GFC-nya. Saya baru mau ngomong Oh, itu. enggak. Iya. Tapi memang suster tugasnya itu kamu harus mensupport Iya, ya. iya. Iya. Karena dokter nih selamat selalu hari. memikirkan Benar. pasien-pasiennya, jadi saya Oke. membantu ya. Iya. Bagus. Dan kalau saya lihat ada botol kecil. Ini ada tambahan lagi yang nih, Dok. mana yang siang, yang mana yang malam, Dok? Apanya nih? Ini Ini yang ada malam. krim malam. Oh, Oke, sedang dia. krimnya ya. Yang mana yang siang, Pak? Iya, sabar ya. Nggak usah dibaca, Dok, kan botolnya beda Bukan. warnanya. Biasanya kalau siang itu warnanya putih. Oke. Ya, kalau malam itu berarti ini ya sebenarnya untuk kalau siang itu melindungi kalian dari sinar UV ataupun sinar matahari. Tapi kalau yang malam itu sebenarnya untuk meningkatkan kecerahan wajah kulit kalian. Makanya dia menggunakan dan bekerja di saat kalian sedang tidur. Makanya jangan ketinggalan sebelum tidur pakai krimnya sampai rata. Itu pasti akan membuat kalian kulitnya lebih bercahaya. Oke. Baik itu, saya
mereka mendengar ini berarti Lemmy ini perfecto, bagus Betul. sekali. Tapi kok adiknya dokter itu, Dokter Faiki punya sabun-sabunan juga untuk menawarkan saya itu kenapa ya dok ya? Oh itu beda. Oh beda ya? Itu sabun buat kelamin. Yang penting beda jenis ya Iya, Bapak, beda Dok. jenis. Kemarin dia itu buat nawarin. kelamin. Iya. Dia nawarin saya belum bisa ngambil kemarin. Iya, dan dia belum jadi tuh sampai Oh, sekarang. belum jadi ya? Iya, sama brandnya. Brandnya mudah-mudahan nonton ya. Ya, biar jadi ya. Meeting mulu. Ya, nah ini juga Kerjaannya, Dok, ya. Bagus ya. Nah, ini juga hal yang menyehatkan ya, Suster ya. Kotaknya. Ini apa covernya tuh lucu banget ya. Maksudnya covernya tuh lucu banget untuk bisa dibawa dan digunakan masuk tas juga dan lain-lain. Elegan dan mewah ya. Mewah Jadi kalau banget. misalnya ngebeliin pasangan supaya nggak Keren, ngambek lagi keren, tuh keren, keren. bagus ya. Suster. Saya sama Joa ini kita pakai Lemmy ini. Suster, Iya. harganya berapa kira-kira? Mampu nggak tersentuh konsumen atau pasien kita yang ada Ya di karena Indonesia? memang kita lagi visi misinya Ya. nih supaya Indonesia 2024 glowing dan glass skin. Jadi dari harga 499 sekarang lagi turun. Jadi Tapi nontonnya check outnya pada saat live. Jadi Oke. pantengin follow apapun media sosialnya Let Me. dari 499 Ya. jadinya Jadi tergantung kalau bisa 299 bisa tergantung dari promo dan subsidi yang ada. Intinya yang masih berarti di bawah 300.000. Iya betul di bawah 300.000. 5 produk 300 di bawah 300. Oh, di Bagus bawah ya, bagus ya, 300. Dok ya. Bagus sekali. tapi memang elegan sih ya. Iya, bukan karena harganya murah atau isinya murahan, tapi memang kita punya visi misi 2024 supaya glowing glass skin di 2024. Ya, makanya buat kalian semuanya khusus yang suami-suami sayang istrinya, ya, sayang adiknya, sayang juga teman dan lain-lain semuanya, maupun istrinya sendiri untuk mempercantik diri, langsung saja sekarang check out ya, langsung di Let Me. Sebenarnya Iya, dokter ini kayak penjual ya dok. Saya Ini senang resep-resep kalau ya, Dok, ya. pasien-pasien jadi sehat, kulitnya cerah dan lain-lain. Jadi solusi buat saya sama adik saya ini gimana? Ya, solusi terakhirnya ya, pertama adalah anarkis itu terjadi di saat perut manusia dalam kondisi lapar. Ya, makanya di saat suami lagi melamun di rumah, jangan lupa kasih talasa. Ya, supaya dia bisa Jual lagi. Iya, kasih talasa ya. Ini kebanyakan brand ya kita ya. Nah, ini Ada dua rasa ya, talasa Pak, ya? juga. Ini rasa pedas sedap. Pada Ya. saat yang ini Jagung. jagung apa? Bakar. Oke. Ya jadi supaya kalau dia lagi baik-baik kita kasih jagung bakar. Kalau dia Ah. lagi agak ngeselin dikit kita kasih yang agak pedes-pedes ya. Kenapa Biar kasih nama sadar. saya, Suster? Kasih cemilan-cemilan semuanya. Karena ini juga sebenarnya talasa, ini sehat banget yang pastinya umbi-umbian ini. Terus bisa didapatkan juga di seluruh Alfamart se-Indonesia. Tapi saya kemarin Indomaret udah ada dok, udah ada. Indomart. Sebentar lagi katanya dok. Iya, mungkin baru rencana ya. Kemarin Alpamidi ya yang sudah ada. Alpamidi sudah ada. Ya, makanya ayo buruan kalian mau di Alfamart atau Alpamidi silakan borong talasanya karena ini salah satu umbi-umbian yang sehat terbuat dari talas yang kalian bisa konsumsi barang keluarga semuanya. Ya, jadi terakhir saya mau kasih solusi bahwa kamu ada momen setiap anniversary pernikahan, kamu berdua sama suami kamu, you know, I mean, I'm Yeah. say with you, Ya. kamu di satu tempat yang gelap di kamar, kamu pasang lilin-lilin kecil, Iya, serius, aku kasih iya, tahu iya. sama kamu ya di anniversary kamu, kamu bikin evaluasi terhadap diri kamu, bilang sayang. Aku sudah, kan berarti ke-8 ya. Aku sudah 8 tahun kita resmi menikah dan 15 tahun kita saling mengenal. Apa kekurangan aku sejauh ini yang kamu tidak pernah bicara atau tidak tega untuk menyampaikan, tapi aku ingin untuk memperbaiki. Oh, Itu hal that's kecil. romantis. Tapi bermanfaat. Okay. Cuma maaf, ambil pegangan tangan kalau bisa nggak pakai baju. Kalau aku ya, maksudnya biar cowoknya sendiri ya. Kan pegangan kan udah gak ada orang ini kan. Iya, Udah benar. di Nggak apa-apa, kamar suami ya. istri Iya, juga. maksudnya pakai baju seksi. Iya. Seksi yang suami kamu seneng gitu. Nah, Iya, terus iya. ngungkapin perasaan kayak gitu aja sih. Saran aku ya. Bijak sekali, Kamu Dokter seneng nggak Faiki. kira-kira saran aku kayak gitu? Saya enggak begitu suka yang itu romantis saya enggak begitu suka. Oh gitu. Oh, ya. Jadi langsung to the point ya. Oh iya. Kamu nggak suka yang romantis? Bahasa kasarnya jijik.
Mungkin supaya ada ketenangan, bisa di saat mau tidur atau setelah bangun pagi disiapkan Zoe Golden Meal. Karena di dalam Zoe ada kehangatan dan juga melancarkan peredaran darah yang lancar. Ya, mungkin berarti kalau kamu nggak seneng yang romantis? Kurang suka. Oh ya kalau nggak siram air hangat aja. Iya nggak, maksudnya ada suatu momen ya kamu juga butuh romantis. Kalau saran dari aku ya, nggak semuanya apa yang kamu lakukan itu sudah cukup gitu. Kadang-kadang kita tanya sama kekurangan, nanti sama si cowoknya juga, aku kekurangannya apa gitu. Nah kalau Li, saran dari dokter ya, kamu saat ini kalau yang saya lihat juga secara perkembangan kamu udah baik. Ingat ya, kebahagiaan itu kita yang menciptakan sendiri, kita yang mengelola sendiri. Sakit dan penyakit hati itu lahir dari pemikiran dan hati kita sendiri. Setuju. Jadi kalau Li yang saya lihat adalah bersama istri, kebersamaan kalian adalah energi positif yang akan makin menguatkan kalian. Coba kalian ada beberapa waktu yang tidak bersama-sama, itu pasti akan ada suatu momen ya energi kalian beda. Nah, makanya kalau aku lihat istri kamu nih ya, mudah-mudahan tahu ada hal yang paling mahal di dunia ini yang dimiliki laki-laki selain harta dan apapun, yaitu adalah kesetiaan. Karena kesetiaan tidak bisa dihitung oleh bentuk uang ataupun nilai apapun. Itu maksud aku. Ingat baik-baik ya, Dok ya. Ya, kesetiaan. Aku udah bilang, makanya kesetiaan. Ya, betul. Ya. Staf Ali, kesetiaan. Iya betul. Ada yang mau disampaikan nggak kira-kira sama siapapun yang menonton di sini tentang apapun? Yang mau disampaikan mungkin sebagai pasangan suami istri yang sudah pernah melewati badai, harus bisa mengakui kesalahan kalau kita memang salah. Yes. Sebagai laki-laki ya, harus bisa fair sama diri sendiri. Kalau salah, ngaku salah. Kalau misalnya pun kita benar, terus kita melihat istri kita berbuat kesalahan, misalnya mungkin bangunnya lebih dulu kita atau nggak nyiapin sarapan, jangan langsung marah-marah. Komunikasikan dulu dengan baik. Tapi kita sebagai laki-laki harus bertanggung jawab atas kesalahan kita, apalagi sudah menjadi suami, dan memperbaiki ya. Nah berarti kalau gitu berarti bukan hanya mengakui kesalahan dan meminta maaf, tapi memperbaiki. juga bertanggung jawab dengan mau memperbaiki menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pada hakikatnya ada pada kita nanti sampai tua adalah keluarga, bukan teman ataupun orang-orang yang di samping kita yang lain. Suster, setiap kali suster omong ini kuping saya berdarah dong. Suster sendiri. Untung di dokter ya. Tajam banget ya. Suster sendiri ya boleh menyampaikan juga sebagai seorang wanita, penonton kita kan juga banyak wanita ya. Iya, betul. Apa sih saat wanita dihadapkan oleh sebuah badai yang besar dalam rumah tangganya, bagaimana dia harus bersikap? Silakan Suster. Di saat sesuai dengan pengalaman yang pernah saya lakukan ya. Jika kita sudah melihat niat baik dari pasangan kita, apalagi ya, masa sih orang lain aja kita ampuni, masa pasangan kita, suami kita sendiri tidak kita kasih ampun gitu kan, tidak kita maafkan. Nah, tetapi di saat suami kita sudah meminta maaf, kita juga harus berkaca memperbaiki diri. Jangan jadikanlah dia seorang suami. Jangan semuanya kita yang ngatur. Jadi biarkan dia porsinya, biar dia mengatur dan menjadi bertanggung jawab dengan porsinya dia. Kalau kita semua yang ngatur, kita jadi suami jadi istri juga ya. Tidur nih dokter ya. Karena dokter sepertinya mulai merasa ada seperti yang tidak mau dokter dengar gitu ya. Enggak. Saya setuju kalau itu. Gitu kalau ya. Adik dokter kira-kira gimana? Katanya dia habis sakit terus mau dapat hidayah ya? Iya, dia kayaknya udah nggak kenal orang. Saking ingatan dia. Nggak, buat aku semuanya, buat para pencinta klinik, insya Allah klinik akan kembali lagi, Klinik Cinta. Ya, saya akan menemani buat kalian semuanya. Alhamdulillah klinik salah satu program yang akhirnya kita review, semua banyak permintaannya untuk program klinik ini bisa kembali lagi menjadi menemani semuanya. Nah, kalau soal tentang rumah tangga, ada salah satu tokoh filsuf dari Finlandia ya. Siapa dok? Haji Stoikov. Dia pernah Finlandia namanya kok agak Bulgaria. Iya, memang dia turunan Bulgaria. Ya, Haji Stoikov dia pernah bilang bahwa di saat kau menunjuk orang lain, sebenarnya 4 jarimu yang lebih itu menunjuk dirimu sendiri. Jadi berkacalah untuk memperbaiki dirimu sendiri daripada memperbaiki untuk hal emosi kamu kepada orang lain. Jadi buat semuanya, sekali lagi di Klinik Cinta ya, jangan lupa buat kalian yang berumah tangga, hal terkecil yang kadang kalian lupakan adalah mengingat hal kebahagiaan untuk pasanganmu. Jadi perhatikan dia, misalkan saat istri kamu ada di luar,
udah makan apa belum? Nah kalau dia jawab ya udah, muntahin nggak? Kan aku belum ngingetin. Ya apa pun lah ya. Ya apapun lah. Jadi romantis ya, membuat romantis gitu ya. Romantis itu. Terima kasih ya, jangan lupa subscribe, share, like, komen pastinya. Ya Zua, terima kasih semuanya. Lee Jung Hoon, Suster selalu menemani ya, Suster dan staf ahli ya. Siap. Nah, cuma ingat ya, di satu perusahaan aku ini di klinik nggak boleh ada hubungan. Ya. Oh, Ini nggak ada, bukan siapa-siapa kan? Bukan. Ini Saya juga sama bukan kan? adiknya. Iya. Ah, nanti buat apa coba kan? Dok, dong. Iya. Mau kasih tahu juga ya. Iya, apa? Nanti di nextnya di next clinic episode Iya. ada keluarga yang berpisah nanti mau bersatu kembali. Kita doakan saja ya di Oh, next episode ya. oh, serem ya? Kita tunggu aja ya. Oh, Enggak, keluarga mau saya juga itu Kan dong. sedang berpisah sekarang mau bersatu Yang kembali. kemarin. Kita doakan saja. Jadi suaminya tuh masih mau balikan, dia mau berubah. Itu Iya. kalau nggak salah temannya adiknya dokter. Temannya Iya, adik itu dokter. anaknya dokter. Itu- Sempat pergi itu- bareng. Dia Iya, mau sakit. dipersatukan di sini, Dok. Katanya dia mau dipersatukan di sini. Nanti dokter tanya adik dokter aja dulu. Ya jangan bersatu dulu lah. Lah, Enggak. Sebelum berkaca masing-masing sama kesalahannya dia Sama gitu loh. Aku tunggu pikir- momennya agak turun dulu karena ini lagi panas-panas nih. Iya. Harganya terlalu mahal dong. Oh, gitu ya. Aku Iya. pikir dokter tak mau ngincer juga. Enggak. Oh, enggak ya? Itu karena teman kita yang itu, teman-temannya itu mantan-mantannya adik saya. Oh, gitu. Circle-nya, Oh, iya. yang itunya kenal juga. Udah pernah mantannya dokter jangan-jangan. Bukan. Kalau yang Yang- ceweknya ya temen aja Oh, gitu. yang ketangkep kemarin, Dok. Ketangkep siapa ya? Ada Ketangkep kamera netizen. Oh iya, itu bener salah satunya itu. Oh, mantan dokter Bener. juga ya? Iya. Oh, iya. Ya, Oke, udah ya. Kita terima udah kasih ya, jadi Dok. ngomongin orang semua ya. Oke, terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen pasti di Klinik Cinta. Terima kasih.